Muda Bante. Izin saya ada mau pertanyaan sedikit Bante mengenai kan ada diterangkan bahwa di Manggala Sutta bertemanlah dengan orang bijak, tidak berteman dengan orang dungu ya Bante. Namun secara kita di di kehidupan ini kan pada saat pertama kali kita berteman, kita kan nggak tahu teman ini apakah orang baik atau dungu seperti itu ya Bante ya. Nah, pada saat kita sudah berjalan berteman dan dengan waktu yang cukup lama mungkin baru kita ketahui bahwasanya oh teman ini toksik ya rupanya ya gitu-gitu kan. Nah, nggak bener ya gitu. Apakah di saat itu juga kita harus berhenti berteman dengannya atau ada cara lainnya Bante ya? Mungkin kita bisa ajak untuk yang lebih baik atau bagaimana Bante? Terima kasih ya Bante. Ya, ya tentu kalau memungkinkan untuk diajak ke yang lebih baik, tentu itu dengan cara yang paling kondusif bagi orang itu untuk ikut. Begitu disemangati atau minta orang lain yang mungkin punya potensi besar untuk bisa dia dengar, atau dengan apa caranya tidak harus dari mulut kita sendiri. Soalnya kalau dari mulut kita sendiri, ya barangkali itu tidak berhasil guna. Oleh karena ya ini mungkin ya, ya mungkin begitu ya. Mungkin juga berhasil guna. Begitu. Ya lihat-lihat. Kalaupun diri sendiri yang ngomong, ya caranya bagaimana begitulah supaya dia justru terpuji, terbombong, bukannya nanti malah punya rasa dia yang tertuduh, yang terdakwa, yang teridentifikasi sebagai orang yang buruk, orang yang ini itu dan sebagainya, itu malah menjadi penyebab seseorang itu membatasi diri dalam menerima sesuatu dari orang lain. Ya memang untuk awalnya kita tidak tahu orang itu buruk atau baik. Jadi dalam pergaulan itu kan setahap demi setahap ya. Ya dari apa yang dilakukan secara bersama-sama, saling mengetahui karakternya, sifatnya, kebiasaannya. Nah, celakanya memang kalau orang bergaul, apalagi awal-awal itu, yang ditunjukkan itu yang bagus-bagusnya. Ya, masa pacaran itu bukan masa untuk berkenalan, adalah masa untuk menipu satu sama lain. Memamerkan. Nah, begitu sudah jadian, kalau istilahnya itu bukan istilah Indonesia sih, namanya sudah jadi barang mati. Nah, kalau sudah menikah, udah mau diperlakukan sebagai itu bagaimanapun gitu ya, nggak bisa lari juga kok, mau lari juga sulit, begitu. Gitu. Jadi kalau mau melangkah ke yang lebih signifikan, misalnya dengan pernikahan, misalnya dengan kerjasama, bisnis, apalagi urusannya besar nilainya, menyangkut survival kita, ya harus selidik, sangat jeli. Nggak bisa, apalagi hanya sekali dua kali bertemu, kemudian janji transaksi ini itu, taunya ceknya cek kosong. Dilacak nggak ketemu orangnya.
Yang nyata-nyata tahu rumahnya, tahu apanya aja bisa kabur, kemudian nggak ketolong. Terjadi gitu ya. Nah, rumahnya ada, perusahaannya ada, tapi orangnya sudah kabur ke luar negeri. Sudah susah, semakin rumit. Apalagi urusan perdata. Susah sekali. Jadi harus betul-betul teliti, jeli, cermat. Kalau perlu, nah cari orang untuk ya perusahaan jasa untuk mencari tahu siapa orang itu. Teman-temannya punya komentar bagaimana terhadap dia, orang-orang dekat dia. Dia punya di tengah-tengah masyarakatnya punya reputasi, punya prestise bagaimana. Jangan sampai nanti kita memutuskan sesuatu setelah deal, kemudian kita dirugikan, yang kita salahkan adalah karma lampau. Itu adalah kelengahan kita, kelalaian kita, kealpaan kita dalam memutuskan tanpa ada kecermatan. Itu loh. Tentu menyelidik atau mencari tahu ada batasnya juga. Oleh karena apa? Tidak semua hal itu dalam cakupan seseorang untuk mengetahui fenomena yang ada di lingkup inderanya. Terlebih lagi, seseorang itu tidak tentu. Yang jahat tidak selalu akan jahat. Yang baik tidak selalu akan baik. Begitu. Nah, memang itu sudah menjadi, ya boleh dikatakan bagian dari konsekuensi hidup. Tidak dia, ya tidak kita. Kita apakah menjamin bisa terus baik? Atau kalau kita merasa buruk, merasa jahat, apakah selalu seperti itu? Tidak ada potensi untuk berubah menjadi baik? Tidak juga. Tapi setidaknya dengan langkah-langkah tertentu itu sudah ada semacam pencegahan atau penilikan, penimbangan. Nah, baru kemudian ini melangkah, yaitu dengan membuat keputusan-keputusan. Beberapa hal ya tidak perlu diselidik, karena reputasinya sudah baik. Ya, baik itu berupa perorangan maupun berupa badan hukum. Misalnya perusahaan tertentu, itu perusahaan apa, bagaimana, alamatnya di mana, tidak jelas. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang sudah dikenal baik di masyarakat, reputasinya juga baik, sahamnya juga stabil, bahkan cenderung untuk naik terus. Nah, itu kan sudah reputasi. Begitu loh. Itu sudah reputasi. Jadi kita lihat-lihat dulu, sudah ada kejelasan dengan orang yang mau kita ajak interaksi, untuk kemudian memutuskan bagaimana. Nah, jika hanya berupa pertemanan biasa, setelah tahu dia kurang baik, ini itu, ya lihat-lihat tidak baiknya urusan apa. Ya, kalau tidak baiknya itu, katakanlah mabuk-mabukan, begitu ya. Itu kan beda dengan keburukan karena sering menyakiti orang lain, memeras orang lain, menjara, membunuh. Nah, kan beda ya. Beda. Jadi penyikapan kita juga berbeda. Nah, misalnya kalau senang bermabuk-mabukan begitu, separah apa sih? Terus
gelagat-gelagat dia dalam berteman dengan kita itu punya pengaruh sebesar apa sehingga memungkinkan kita nanti terjebak masuk dalam ya jalan dia. Ditarik, didorong, digiring untuk ikut bersama dia. Ikut mabuk-mabukan atau ikut melakukan hal buruk yang lain, berjudi atau apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau potensinya kecil, nah bagaimana sikap kita? Kalau potensinya besar, bagaimana penyikapan kita? Perlu jaga jarak. Bukan berarti tahu seseorang punya sisi buruk apa, udah nggak mau bergaul sama sekali, nggak mau ngomong, nggak mau apa, menjauh. Padahal yang namanya orang hidup ya, kita masih perlu berinteraksi dengan orang. Ya, tetapi ya itu membatasi diri sudah. Gitu. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, meskipun dengan orang yang selama ini baik-baik saja, itu juga jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, oleh karena itu membawa risiko yang tinggi. Kata ini loh, kule su ananuk gitu, dalam Karania Metta Sutta. Kule su itu artinya kulawarga. Apakah arti kulawarga itu kok aneh? Artinya orang-orang yang berada dalam satu sistem rumah tangganya sendiri. Masing-masingnya. Namanya kulawarga. Kalau keluarga itu kan sudah artinya family begitu ya. Beda. Nah, terhadap kulawarga itu, yaitu seseorang itu dalam satu keluarga dia itu punya posisinya sendiri. Kalau tidak istrinya orang, ya anaknya orang, atau ibunya orang, atau saudaranya orang lainnya. Kalau sebagai lelaki, mungkin suaminya orang, adiknya orang, anaknya orang, atau orang tuanya orang, papanya orang. Nah, siapa orang itu? Nah, itu namanya kulawarga. Bagaimana kita bergaul dengan dia? Kita ini siapa? Kita ini lelaki atau wanita? Sesama jenis dengan dia atau beda jenis? Kira-kira kalau akrab sedemikian rupa, manis tidak? Nah, begitu. Jadi meskipun kita tidak ada apa-apa, dia juga nggak ada apa-apa, tapi terlalu akrab, dipandang mata juga kurang manis. Kalau misalnya beda jenis, beda gender ya, ya, ya yang manis cukup manis. Kalaupun misalnya pasangan dia tidak mencurigai apapun, ya tetap membatasi juga. Oleh karena itu hal yang kurang sesuai, mengundang pertanyaan bagi orang yang tidak tahu siapa, tetangganya, teman-temannya yang lain. Nanti gosok gesek pasangannya sono. Itu loh pasanganmu, pergi ke sana kemari kok sama dia. Kamu nggak kenapa-napa ta? Enggak lah, enggak, dia itu baik-baik saja. Nanti ada satu lagi yang gosok, yang gesek. Itu loh pasangan kamu ini itu. Mestilah ada apa-apanya itu. Dari yang tidak berpikir menjadi terpikir. Padahal tidak ada apa-apa. Apalagi kalau sampai ternyata salah satunya ada apa-apanya. Salah satu ya. Lebih parahnya kalau dua-duanya ada apa-apanya. Nah, itu oleh karena terlalu akrabnya begitu ya. Memungkinkan. Nah, itu di sini
kulesu ananu gitu, artinya itu tidak melekati kulawarga. Artinya dalam bergaul itu bisa menjaga jarak manis. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Kamu ya, sudah aku anggap keluargaku sendiri. Kamu datang ke rumahku anytime. Gak usah khawatir, kami gak akan bukakan pintu. Sudah jadi keluarga sendiri. Dan memang itu diucapkan dari hati yang sesungguhnya. Tapi kan bukan berarti kita mau main begitu ya. Jam 11 malam baru datang main, jam 3 pulang. Yang benar aja. Meskipun itu dia mengatakan anytime begitu ya. Kalaupun dia akan itu melayani gitu ya. Ya oke lah, jam 1 sampai jam 3 pulang, jam 1 sampai jam 3 pulang. Pagi gitu ya, bukan malam. Ya. Pagi. Itu menjadi kurang manis, apalagi yang ya misalnya nanti lebih cenderung untuk apa, ya namanya orang kan punya kesukaan terhadap personal orang tertentu, itu kan wajar ya, meskipun sama-sama ya sama-sama kenal begitu, tapi apa namanya, persepsi seseorang terhadap orang per orangnya itu kan beda-beda, rasa sukanya kan beda-beda. Nah itu kalau sampai tertengarai ada sesuatu yang ganjil, datangnya juga ya sering, itu akan menjadi permasalahan di belakang waktu dan cari perkara yang kurang perlu. Jadi perlu membatasi diri. Kalaupun itu adalah teman yang baik. Apalagi, di masyarakat itu yang namanya buruk baik ya sifatnya relatif lah ya. Ada saja yang melakukan keduanya, kedua sisi itu. Jadi kita tidak bisa secara totalitas tahu ada sisi buruknya, tidak mau bergaul sama sekali. Nggak ada yang bisa kita ajak bergaul nanti. Ya. Ya, tapi di sini membatasi jangan sampai terlalu. Yaitu di sini yang dimaksudkan justru adalah bergaul dengan yang buruk itu, menempatkan dia sebagai patokan, sebagai panutan, sebagai yang kita ikuti. Namanya bergaul dengan orang dungu, menempatkan orang dungu sebagai patokan kita untuk melangkah, untuk memutuskan sesuatu. Nah, begitu. Tapi kalau ya kitanya yang menjadi patokan bagi teman-teman yang berteman dengan kita, ya artinya bukan kita berteman ke dia, tapi dia yang berteman ke kita. Itu pun juga harus hati-hati, harus lihat-lihat. Yang apa namanya, menempatkan kita sebagai teman itu sejauh apa juga. Kalau memang itu sangat-sangat apa ya, mengandung risiko tinggi, dia itu dikenal yang ya cenderung parah begitulah ya. Ya kita juga harus bisa manis dalam menjaga hubungan, yaitu jangan sampai terlalu dekat juga. Soalnya ya kita perlu menyelamatkan diri sendiri dulu daripada mengutamakan ya apa namanya rasa sungkan, rasa nggak nyaman kalau nanti membatasi diri dengan seseorang. Ya dia harus tahu diri juga bahwa dia itu bagaimana, mengapa orang sampai membatasi diri terhadap dia. Iya kalau nggak mau tahu ya sudah, masing-masing. Ya toh, kita harus jaga diri baik-baik dulu. Gara-gara sungkan, gara-gara apa namanya ya, teman seia sekata misalnya,
Atau apa namanya itu istilahnya? Besti. Hmm. Besti. Besti. Sama-sama buat baik, buat buruk juga sama-sama. Aduh, parah, kita nggak punya prinsip dalam diri. Nanti yang rugi diri sendiri. Ya, kalau misalnya kita bisa mengarahkan, ya menasihati, mau ikut, ya itu sih, itu ya baik saja. Ya, sekali lagi ya tetap, ya saya ulangi lagi, ya, perlu mencermati ciri atau tingkat keburukan yang dia ada itu sampai di mana. Apakah sampai pada taraf kejahatan yang ya serius begitu ya, atau ya buruk-buruk apa yang memang lumrah begitu ya, oke lah. Bagaimanapun ya itu tetap punya jarak yang manis, yang dipertimbangkan itu aman. Terima kasih Bante. Ya. Namo Dhanaya. Sapitiyo viwajantu